Ainahwa Dea Liana Nazifa Jakarta. Dimas Aditya Maulana Kalimantan Timur. Irgi Fatihul Ihsan Bali. Lutfiah Kalita Jawa Barat. Nur Rohim Sulawesi Utara. Nur Rahman Palembang. Nur Syafa Indriansa Sumatera Selatan. Tiffany Aprilia. Izin. Baik. Sebelum kita memasuki materi hari ini, Bapak Ibu bukunya, di situ ada biografi siap untuk belajar? Siap. Mana semangatnya? Ini. Mana semangatnya? Ini. Ulangin. Mana semangatnya? Ini semangatku. Ini dia. Coba lagi. Mana? Mana semangatnya? Ini dia. Semangat. Siapa yang tahu tentang B.J. Habibie? B.J. Habibie, masa nggak pernah dengar nama Habibie? Pernah nggak? Siapa itu kira-kira? Bapak Indonesia. Teknologi Indonesia. Dia pernah menjabat sebagai apa? Presiden. Presiden Indonesia. Salah satu motivasi dari Bapak B.J. Habibie yaitu tentang pendidikan. Pendidikan tidak pernah sia-sia, bahkan ketika hasilnya tidak langsung terlihat. Berarti kita menempuh pendidikan itu tidak ada yang pernah sia-sia. Walaupun kita nggak tahu besoknya kita akan menjadi apa, kan kita nggak tahu. Yang penting kita menempuh pendidikan itu, belajar dengan sungguh-sungguh. Kita tidak tahu nasib kita ke depannya seperti apa, tetapi tidak ada yang namanya sia-sia. Dalam pendidikan tidak ada yang namanya sia-sia. Menuntut ilmu itu tidak sia-sia. Tujuan pembelajaran materi kita pada hari ini setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu: 1. Membaca teks non-fiksi dengan intonasi dan lafal yang tepat. 2. Mengidentifikasi gagasan utama dan informasi penting dari teks non-fiksi yang dibaca. 3. Menyusun kesimpulan dari teks non-fiksi secara sistematis. 4. Menyajikan kesimpulan dalam bentuk lisan dan tulisan dengan bahasa sendiri. 5. Menunjukkan sikap rasa ingin tahu, kerjasama, dan percaya diri selama proses pembelajaran. Nah, sekarang buka bukunya, dibaca secara mandiri biografi B.J. Habibie.
Siap? Belum, Bu. Sudah? Dah, Bu. Nah, Ibu bacakan kembali, dengarkan. Biografi B.J. Habibie, Bapak Teknologi Indonesia. Baharudin Yusuf Habibie atau lebih dikenal dengan sebagai B.J. Habibie merupakan tokoh penting dalam sejarah Indonesia. Ia dikenal sebagai Presiden ketiga Indonesia. Seorang insinyur penerbangan jenius dan bapak teknologi Indonesia. Kehidupannya yang luar biasa telah menginspirasi banyak orang. Masa muda dan pendidikan. B.J. Habibie lahir pada 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Sejak muda ia menunjukkan kecerdasan luar biasa dalam bidang sains dan matematika. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah atas, ia melanjutkan studinya di Institut Teknologi Bandung atau ITB dan kemudian melanjutkan pendidikannya di Jerman, tepatnya di RWTH Aachen University, tempat ia meraih gelar doktor insinyur dalam bidang teknik penerbangan. Disertasinya yang membahas tentang propagation theory bahkan menghasilkan rumus yang dikenal sebagai Habibie factor. Karir di Jerman dan kontribusi di bidang penerbangan. Setelah menyelesaikan pendidikan doktoralnya, B.J. Habibie bekerja di Messerschmitt Volkov Blom MBB, sebuah perusahaan penerbangan terkemuka di Jerman. Di sana ia berkontribusi besar dalam pengembangan teknologi penerbangan, bahkan menjabat sebagai Vice President dan Direktur Teknologi. Ia menghasilkan berbagai teori dan rumus hingga kini masih digunakan dalam dunia penerbangan. Pada tahun 1974, Presiden Soeharto mengundang B.J. Habibie untuk kembali ke Indonesia dan berkontribusi dalam pembangunan teknologi di negara tersebut. Ia mendirikan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan terlibat dalam proyek pembuatan pesawat terbang N250 Gatot-Kaca, sebuah proyek ambisius untuk menciptakan pesawat terbang buatan Indonesia. Setelah masa jabatan Presiden Soeharto berakhir, B.J. Habibie menjadi Presiden ketiga Indonesia pada tahun 1998. Masa kepemimpinannya relatif singkat, namun ia dikenal karena melakukan berbagai reformasi politik dan membuka ruang lebih besar bagi kebebasan pers dan demokrasi. Ia juga mengakhiri pendudukan Indonesia di Timur Timur yang kemudian merdeka. B.J. Habibie wafat pada 11 September 2019. Ia meninggalkan warisan yang luar biasa bagi Indonesia, baik dalam bidang teknologi maupun politik. Dedikasi dan kontribusinya dalam memajukan teknologi dan demokrasi di Indonesia akan selalu diingat. Nah, itu tadi biografi B.J. Habibie.
yang lebih dikenal sebagai apa? Merupakan Bapak Teknologi Indonesia. Nah, ada yang lebih terkenal karena dia membuat pesawat terbang. Nah, dari teks tersebut yang sudah kita baca tadi, Ibu akan membagi menjadi 2 kelompok diskusi. Dibagi menjadi 2 kelompok diskusi. Kelompok 1, kelompok 2. Silakan. Ibu minta kalian menandai informasi penting yang terdapat di dalam teks tersebut. Menandai informasi penting yang terdapat di dalam teks tersebut. Tandai mana yang termasuk informasi penting. Udah ketemu? Udah? Sudah? Sudah? Udah, Bu. Sudah? Silakan duduk kembali dan dibacakan oleh perwakilan kelompok diskusi. Yang kelompok 1 dulu apa kelompok 2 dulu? Silakan kelompok 1. Biografi B.J. Habibie, Bapak Teknologi Indonesia. Baharudin Yusuf Habibie atau yang lebih dikenal sebagai B.J. Habibie merupakan tokoh penting dalam sejarah Indonesia. Dia dikenal sebagai Presiden ketiga Indonesia, seorang insinyur penerbangan jenius dan bapak teknologi Indonesia. Masa muda dan pendidikan. B.J. Habibie lahir pada 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Disertasinya yang membahas tentang heat propagation theory bahkan menghasilkan rumus yang dikenal sebagai Habibie factor. Karir di Jerman dan kontribusi di bidang penerbangan. Di sana ia berkontribusi besar dalam pengembangan teknologi penerbangan, bahkan menjabat sebagai vice president dan direktur teknologi. Kembali ke Indonesia dan peran dalam pemerintahan. Ia mendirikan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT dan terlibat dalam proyek pembuatan pesawat terbang N250 Gatot Kaca, sebuah proyek ambisius untuk menciptakan pesawat terbang buatan Indonesia. Presiden Republik Indonesia ketiga dan reformasi. B.J. Habibie menjadi Presiden ketiga Indonesia pada tahun 1998. Warisan B.J. Habibie. B.J. Habibie wafat pada 11 September 2019. Ia meninggalkan warisan yang luar biasa bagi Indonesia, baik dalam bidang teknologi maupun politik. Ayo. Kedua lagi. Biografi B.J. Habibie, Bapak Teknologi Indonesia. Ia dikenal sebagai Presiden ketiga Indonesia, seorang insinyur penerbangan jenius dan Bapak Teknologi Indonesia. B.J. Habibie lahir pada 25 Juni 1936 di Jerman, Sulawesi Selatan.
disertasinya yang membahas tentang propaganda, bahkan menghasilkan rumus yang dikenal sebagai Habibi faktor. B.J. Habibie bekerja di Master Block atau MBB, sebuah perusahaan penerbangan terkemuka di Jerman. Ia menghasilkan berbagai teori dan rumus yang hingga kini masih digunakan dalam dunia penerbangan. Ia mendirikan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT dan terlibat dalam proyek pembuatan pesawat terbang N250 Gatot Kaca, sebuah proyek ambisius dan menciptakan pesawat terbang buatan Indonesia. B.J. Habibie menjadi Presiden ketiga Indonesia pada tahun 1998. B.J. Habibie wafat pada 11 September 2019. Ia meninggalkan warisan yang luar biasa bagi Indonesia, baik dalam bidang teknologi maupun politik. Nah, di situ informasi penting dari biografi B.J. Habibie, sebenarnya penting semua, yaitu B.J. Habibie merupakan tokoh penting dalam sejarah Indonesia, merupakan presiden ketiga Indonesia. Terus lahir pada 25 Juni 1930 di Parepare, Sulawesi Selatan. Nah, Bapak B.J. Habibie juga yang menghasilkan teori dan rumus yang digunakan dalam dunia penerbangan, dan yang mendirikan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi proyek pembuatan pesawat terbang N250 Gatot Kaca, satu-satunya orang Indonesia yang mampu membuat pesawat terbang, yaitu Baharudin Yusuf Habibie. Ada yang mau seperti Pak Habibie? Cita-citanya nggak ada? Menjadi insinyur kayak Pak Habibie? Ada? Ada nggak? Nggak. Kamu ya? Beliau sangat cerdas dalam bidang sains dan matematika. Beliau meninggalkan warisan yang luar biasa bagi Indonesia, baik dalam bidang teknologi maupun politik. Dalam memajukan teknologi dan demokrasi di Indonesia, itulah beliau pencetus pembuatan pesawat terbang N250 Gatot Kaca. Nah, dari penjelasan tadi, dari kesimpulan yang kita informasi yang telah kalian kumpulkan tadi, ada yang mau ditanyakan tentang Pak B.J. Habibie? Siapa itu Pak B.J. Habibie? Apa lagi? Presiden. Terus yang menciptakan
Tidak ada yang sia-sia. sia-sia. Di pendidikan tidak pernah sia-sia meskipun hasilnya tidak langsung terbaik. Meskipun hasilnya tidak langsung terlihat, ya nggak mungkin kita baru SD pengen langsung jadi pilot. Nggak mungkin. Nah, sebelum kita tutup, tugas untuk di rumah catat dulu. Oke. Carilah satu teks non fiksi dari majalah atau internet dan tandai informasi penting di buku tugas. Nah, sebelum kita tutup, kita istirahat sebentar ya. Nanti ibu bilang satu kalimat atau satu kata. Kata akhirnya menjadi awalan untuk orang yang baru. Maksudnya buku berarti u yang diambilnya ujungnya atau terakhir. Coba ibu coba ya. Buku. Kayak gitu. Oh, ini sambung-sambung. Sambung. Nanti ibu tunjuk. Udah, kayak gini. Nanti ibu tunjuk dulu salah satu. Umpamanya Kaza, ibu tunjuk. Nanti Kaza tunjuk ke temannya. Biar temannya jawab, tunjuk lagi. Nggak boleh. Nggak boleh tunjuk orang yang udah bermain. Oke, siap. Udah? Diapain? Ya, nyanyi balonku ada 5 paket. Kita dengerin balonku ada 5 paket. Yo. Nggak usah ketawa. Jawab langsung tunjuk. Udah. Udah mainannya. Udah. Ya, cukup sekian untuk hari ini. Sebelum ibu tutup, dari teks tadi, apa yang dapat kita pelajari dari teks yang kita baca tadi? Kita harus belajar, kita apa? Jangan pernah lelah untuk menuntut ilmu, karena sesuatu itu harus dikerjakan.